Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono, tentunya masih di channel saya Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani, diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan yang lebih utama, Anda segera lepas, kita semua segera lepas dari anxiety disorder. Oke, saya kali ini akan membahas yaitu tentang yang masih takut bepergian jauh, gelisah di keramaian, terus ingin segera pulang. Memang untuk lepas dari ini semua, itu perlu perjuangan. Dan perjuangan itu dibutuhkan juga sebuah latihan. Dan latihan pun harus tahu tekniknya dan tahu ilmunya. Tentunya di sini kita bisa mendapatkan dari seseorang yang pernah terpuruk dalam anxiety disorder atau seorang dokter, seorang ahli jiwa, dan berprofesi yang berkaitan dengan anxiety disorder. Dan tentunya juga saya membuat konten ini itu berdasarkan apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah saya lakukan. Karena saya itu pernah terpuruk dari anxiety disorder, pernah sembuh, kambuh, sembuh, kambuh, dan itu saya anggap sebagai dinamika atau perubahan dari alur pikiran saya yang akhirnya membuat saya ini kambuh. Dan ingatlah bahwa anxiety disorder itu memang disebabkan oleh terutama pikiran kita, jiwa kita. Tetapi capek kita atau raga kita yang terlalu capek itu juga bisa membuat kita kambuh. Begitu. Dan ini sudah saya buktikan. Ya. Saya sudah membuktikan, saya sudah merasakan bagaimana sih kok bisa kambuh gitu. Sampai akhirnya saya harus ke psikiater. Yang dulunya saya nggak ke psikiater gitu. Dan kenapa saya memilih jalan itu sudah ada di video saya yang dulu-dulu. Nah, gini ya, takut di keramaian, gelisah, takut bepergian jauh, dan Anda merasa gelisah saat bepergian jauh. Nanti akan saya ungkapkan fakta-fakta kenapa itu terjadi. Tentunya ini bukan analisa dokter ya, karena saya bukan dokter. Ini analisa saya yang pernah alami langsung, pernah merasakan langsung. Begitu. Banyak teori yang mengatakan bahwa anxiety disorder itu tidak disebabkan oleh pikiran. Ini ada susunan tulang-tulang dan sebagainya yang tidak normal. Oke lah, teori-teori itu. Tapi kebanyakan dokter menyatakan bahwa anxiety disorder psikosomatik itu penyebabnya dari pikiran yang akhirnya menimbulkan gejala di badan, begitu. Dan itu bisa kita logika. Dan ingat ya, mendaki gunung itu memang berat. Tapi lebih berat lagi saat kita alami anxiety disorder. Tetapi yakinlah bahwa pemandangan terindah itu setelah pendakian terberat. Begitu. Saya akan ungkapkan di sini tentang bepergian jauh, gelisah, ingin cepat pulang, takut di keramaian, dan sebagainya. Nah, ini adalah video yang Anda lihat ini adalah video saya waktu saya harus
melakukan atau uji nyali melakukan aktivitas fisik saya untuk mengukur sekuat mana, sudah sampai mana stamina saya sampai saat ini, begitu. Dan ini jangan Anda tiru dulu ya, karena apa? Yang saya lakukan ini di video ini itu berat, ya. Perlu rasa percaya diri, perlu keyakinan. Anda yang awal-awal alami anxiety disorder, saya yakin belum bisa melakukan seperti yang saya lakukan ini. Saya jamin belum bisa. Kenapa saya bilang begitu? Saya, ya, sekali lagi, saya pelaku utama dari anxiety disorder. Jadi, saya berani menyatakan itu. Saya nggak takut mau dibilang orang, teori Bapak ini berlebihan dan sebagainya. Oh, silahkan. Tapi, saya ini merasakan langsung loh. Begitu. Ya, jadi Anda jangan tiru ini dulu. Anda boleh meniru ini kalau misalkan Anda sudah alami bertahun-tahun, yang sudah sembuh kambuh, sudah bisa menerima ini dengan ikhlas, sudah tahu apa anxiety disorder, nah Anda boleh melakukan hal seperti ini. Tapi jangan dipaksa dulu. Jangan terlalu memaksa. Lakukan sedikit demi sedikit, pelan-pelan saja gitu. Nah, oke, saya akan ungkapkan kenapa kita kok di keramaian itu gelisah. Kenapa sewaktu kita ingin bepergian jauh, terus kita piknik, setelah nyampe di tempat wisata atau sampai di mana, kita ingin segera pulang. Kenapa? Kita gelisah. Kenapa gelisah? Karena merasakan sesuatu yang tidak nyaman di badan ini. Contohnya misalkan kalau Anda habis naik mobil, turun, itu terasa goyang, mata buram, blur, berat, terus ya ada napas sedikit tersengal-sengal, bahkan tersengal-sengal, jantung berdetak dengan tidak wajar. Nah, itu karena Anda merasakan sensasi itu. Jadi Anda gelisah, ingin segera pulang, menganggap bahwa kalau sudah nyampe di rumah itu nyaman, berbaring tiduran di kamar. Ya, iya atau tidak? Anda coba Anda ingat-ingat, begitu enggak Anda? Itu persis yang dulu saya alami. Setiap saya bepergian jauh, ingin bepergian jauh ini, tapi setelah nyampe di tempat, itu saya ingin segera pulang. Apalagi kalau misalkan itu di tempat yang ramai, di keramaian, yang bising, sudah ingin segera pulang. Kenapa? Menganggap bahwa rumah itu adalah tempat yang nyaman, kamar itu tempat yang nyaman. Nah, ini mungkin dialami sebagian besar, tapi sebagian kecil inginnya malah keluar rumah. Nah, itu bukan pengalaman saya. Kalau pengalaman saya itu, saya di keramaian itu gelisah dan ingin segera pulang. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Misalkan kita bepergian jauh, gelisah, saat makan-makan bersama keluarga atau teman, atau di mana aja gelisah ingin segera pulang. Itu apa sih yang harus kita lakukan? Sebenarnya ya, ini tuh sudah sering saya bahas. Ya, sering saya bahas. Tetapi karena mungkin nonton videonya itu nggak sampai selesai, ya mungkin tidak masuk di pikiran bawah sadar. Atau mungkin Anda nonton video saya ini sambil tidur. Ya, sebelum tidur nonton video ini, nanti akan tertanam di pikiran bawah sadar. Gitu ya. Saya itu ya, sekarang itu inginnya saya itu keluar rumah di tempat yang udaranya itu alami, misalkan di pegunungan, di puncak gunung, di lereng gunung, yang udaranya itu nyaman, suasananya nyaman, gak bising. Saya justru sekarang itu menyukai tempat-tempat seperti itu. Padahal dulu saya boro-boro saya pergi ke tempat seperti itu.
mau pergi aja sudah takut. Tetapi saya sekarang malah lebih nyaman di tempat yang ramai gitu ya. Saya itu sekarang itu kalau nggak mancing ya, nggak mancing ikan itu badan rasanya itu nggak nyaman semua. Saya inginnya itu ya pokoknya di luar rumah saya melakukan aktivitas yang bisa melupakan sensasi ini. Walaupun kadang sudah saya lupakan itu masih datang dan itu wajar. Dan saya alhamdulillah bisa mengendalikan gitu. Begini, sebelum Anda bepergian, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, itu untuk antisipasi Anda gelisah ya. Kalau misalkan kita pergi, sudah memikirkan, waduh, nanti saya ke sana jangan-jangan sensasi datang. Jangan-jangan saya kena panic attack. Jangan-jangan, dan jangan-jangan. Nah, sebelum bepergian sudah begitu. Nah, karena sudah Anda pikirkan terlebih dahulu, maka kata jangan-jangan yang tadi itu selalu Anda pikirkan terus itu. Di perjalanan Anda sudah memikirkan itu. Dan akhirnya di tempat tujuan itu bisa saja terjadi. Karena kita yang mengantarkan. Gitu. Pikiran kita sudah mengantarkan ke hal yang itu. Itu ya. Ini dari pengalaman saya, dari analisa saya. Jangan lakukan itu. Jangan-jangan. Nah, positif thinking aja bahwa nanti saya ke tempat itu nyaman deh. Tapi untuk meyakinkan ini, itu memang susah. Makanya Anda harus bisa mengenali sejauh mana pikiran Anda itu melalang buana. Nah, maka saya pernah upload video yang mengajarkan yaitu teknik nafas. Setiap ada pikiran yang jangan-jangan itu, ya, segera pikiran Anda pusatkan pada nafas. Setiap tarikan dan hembusan nafas Anda itu bisa melupakan kata jangan-jangan, atau istilahnya was-was itu. Gitu. Itu ya. Nah, setelah misalkan yang kedua ini, misalkan Anda sudah nyampe di tempat, ya, nyampe di tempat tujuan, Anda gelisah, aduh sempoyongan, gimana ini? Oh, gimana ini? Kok begini? Mata saya berat, saya kelingan sempoyongan, dada saya berdetak-detak dengan kencang, napas saya pendek. Ini bagaimana? Anda mundar-mandir, pindah sana, pindah sini, dan sebagainya. Nah, itu justru akan menambah sensasi Anda. Karena apa? Anda menghadapi itu dengan ketakutan. Sudah takut, Anda takut. Tahu nggak maksudnya? Anda sudah takut, tapi malah takut. Pernah sendiri ya? Ya akhirnya ya itu. Mundar-mandir. Jangan lakukan itu. Memang ini tidak mudah ya. Memang perlu ketenangan. Nah, makanya sadar napaslah ini yang bisa membantu kita, walaupun itu sedikit, untuk melupakan sensasi itu. Ini tidak mudah dilakukan. Saya memang sadar ini nggak mudah dilakukan. Karena saya sebagai pelaku utama begitu. Susah, tapi bisa dilatih. Kalau sudah susah, nggak mau ngelatih, nggak mau melakukan, nggak mau menjalani, ya kapan bisa gitu. Nah, intinya di situ aja. Kemauan kita melatih. Kalau Anda misalkan takut berpergian jauh dulu, ya dekat dulu lah. Dilatih dari jarak dekat sebentar. Nanti bisa lagi ditingkatkan. Gitu. Ya. Nah, itu yang kedua tadi. Setelah nyampe, kalau datang sensasi, jangan malah Anda mundar-mandir. Ya, hadapi dengan tenang. Jangan mundar-mandir. Terus yang ketiga, pusatkan pada nafas Anda. Anda bisa menarik napas panjang ya. Lepas. Boleh kok.
sambil memejamkan mata, boleh jamkan mata Anda. Bayangkan suasana yang menenangkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Anda bisa mengalihkan pikiran Anda. Terserah mau Anda alihkan membayangkan apa, terserah. Nah, yang penting pikiran Anda itu sudah teralihkan dari yang hal seperti itu tadi. Alihkan dengan membayangkan apa, kayak terserah Anda. Nanti ujung-ujungnya Anda akan tahu sendiri kok. Gitu. Terus yang kelima, jangan lupa pakai aromaterapi. Nah, ini sangat penting aromaterapi ini. Misalkan minyak angin, fresh care, dan sebagainya. Ya, minyak angin yang bisa dihirup, bisa dioleskan. Karena apa? Itu adalah sebagian dari relaksasi. Gitu ya. Bagian dari relaksasi Anda. Sebagian juga dari untuk membangkitkan kesadaran. Makanya orang yang pingsan itu biasanya dikasih bau-bauan yang menyengat. Biar ciuman atau sadar. Sama dengan kita sebenarnya itu ya. Anda kan kalau gelisah itu kan serasa mau pingsan. Tapi nggak pingsan sebenarnya. Nggak akan pingsan, saya yakin. Kalau benar-benar Anda itu alami anxiety disorder. Aromaterapi harus tetap disaku. Gitu. Dibawa kemana-mana. Terus yang selanjutnya, jangan lupa kalau memang Anda masih minum alprazolam. Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Karena ini juga yang terjadi pada saya. Begitu. Alprazolam selalu di dompet, selalu di kantong. Ya. Latihlah untuk meminum itu kalau terpaksa. Kenapa, Pak? Bahaya emang kalau diminum tiap hari. Enggak bahaya. Ya. Supaya kita bisa melatih bagaimana kita bisa lepas dari alprazolam itu? Bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita, mengendalikan sensasi ini tanpa obat? Begitu. Dicoba aja dulu. Kalau memang nggak bisa, ya minum aja. Seperti saya ini, wah saya udah nggak bisa, ini udah susah, ini udah susah. Saya minum, udah. Tapi saya kadarnya cuma kecil, 0,25. Satu tablet itu saya bagi 2. Gitu. Itu. Nah, ini yang nggak kalah pentingnya. Apa itu? Yaitu memijit-mijit bagian tubuh, misalnya kepala, tangan-tangan ini, ya, jari-jari, terus jari kaki. Nah, Anda pijit-pijit. Itu kenapa harus gitu? Nah, itu untuk melancarkan peredaran darah, untuk saraf-saraf ini biar bangkit. Nah, tekan-tekan gini. Itu juga sekalian untuk melupakan sensasi ini. Gitu. Ingat ya, dari hal tadi, 1 sampai berapa tadi, itu harus dilatih. Nggak bisa langsung jadi, susah memang. Harus dilatih. Ya. Harus dilatih. Nggak bisa langsung Anda melakukan itu, langsung bisa. Enggak. Ini saya harus berkata apa adanya. Gitu. Kan banyak teori yang mengatakan bahwa kalau gelisah di keramaian, cukup ini udah hilang itu. Hah, mungkin yang punya teori itu pengalamannya itu ya, atau yang punya teori itu nggak pernah merasakan anxiety disorder. Jadi bicaranya ya begitulah. Gitu ya. Ingat ya, saya bukan dokter, saya bukan psikiater, saya pokoknya bukan tenaga medis, bukan spiritualis dan sebagainya. Saya ini hanya pelaku utama dari anxiety disorder, jadi saya tahu sifatnya gimana, itu saya tahu. Ya, teori-teori saya itu berdasarkan pengalaman saya, dan teori saya itu ya cocok untuk saya, belum tentu cocok untuk Anda. Tetapi saya yakin sebagian besar itu cocok. Karena apa? Ya, banyak, bukannya saya sombong ya, bukannya saya sombong, enggak. Banyak yang komen di YouTube, Instagram, TikTok, itu menyatakan, saya alhamdulillah sudah sembuh Pak, berkat motivasi Pak Suyono, berkat tip-tip yang diberikan oleh Pak Yono, terima kasih Pak. Nah, mungkin juga itu bukan karena saya, karena Anda mau gitu.
Kalau Anda punya teori tersendiri ya Anda lakukan. Yang penting apa yang Anda lakukan itu bisa membuat Anda nyaman. Gitu. Karena bepergian jauh ini diperlukan rasa percaya diri, apalagi nyetir sendiri ya. Itu. Di awal-awal Anda kena anxiety disorder, mungkin Anda nggak berani nyetir sendiri. Mungkin ya, karena saya juga begitu. Ini bisa dilakukan kalau kita sudah lama alami seperti ini. Gitu. Kalau baru 1 minggu, 2 minggu belum bisa. Harus melatih dulu pelan-pelan ya. Dari dekat-dekat, jauh sekali. Nah, itu. Tetap semangat ya, tetap semangat. Anda sudah lihat kan video saya tadi itu yang traveling, hiking. Itu saya mencoba ya, sebenarnya saya mencoba. Jadi jangan patah semangat, Pak Yono kok kayaknya kok mengendurkan semangat saya. Enggak. Karena ya ini fakta. Yang saya katakan, yang saya ungkapkan ini fakta. Begitu. Saya mengeluarkan teori-teori itu berdasarkan pengalaman saya begitu. Karena pengalaman itu adalah apa namanya? Menjadi sebuah guru buat saya. Semangat ya kawannya, semangat. Kalau Anda bepergian jauh, ya yakin, niatkan di diri Anda bahwa tujuan Anda itu tidak neko-neko. Tujuan Anda itu ya ingin supaya kita itu segera bangkit dari ini semua. Kita sakit anxiety disorder, ya kita sudah berusaha, misalkan kita sudah berusaha jalan kaki, gini, itu aja masih ada yang mencela ya. Apalagi dia menunggu keajaiban. Nah, coba. Karena apa? Orang itu menganggap bahwa orang yang kena anxiety disorder itu hanya karena dia nggak tabah begitu. Kurang tabah. Kurang iman. Kurang ibadah. Itu kan anggapan orang, ya atau tidak? Sekarang saya tanya sama orang yang mengatakan begitu. Kadar iman seseorang, itu yang tahu itu tetangga Anda, yang tahu teman Anda, atau Tuhan. Itu aja. Misalkan Anda dikatakan kurang iman, kurang ibadah. Apakah misalkan Anda dikatakan, Anda kurang ibadah, Anda kurang iman. Terus akhirnya Anda, ini loh, saya mau sholat di masjid. Saya sudah sedekah ini. Enggak kan? Terus misalkan Anda dikatakan, kamu sih banyak pikiran. Lah iyalah. Jawab aja begitu. Lah iyalah, saya punya otak kok. Wajar saya punya banyak pikiran, banyak keinginan. Ya. Saya punya otak. Nggak tahu kalau kamu. Udah gitu aja beres. Biarin aja sekalian begitu. Misalkan, kamu sih banyak keinginan. Iya, saya punya nafsu. Saya punya jiwa. Nggak tahu kalau kamu punya jiwa atau tidak. Udah itu beres. Beres itu ya. Saya sekarang udah apa yang dikatakan orang itu, saya anggap angin lalu sekarang. Walaupun kadang saya juga suka baper dikatakan itu. Juga saya pendam. Paling-paling saya buat status. Update status di Instagram, TikTok, WA, dan sebagainya. Udah itu. Kalau mereka tersindir ya berarti ya mereka pelakunya itu. Oke, semangat ya. Salam sehat dari Bri Basuyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.